kepada Bapak Yosal, Pak Yani, dan Pak Waska. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 14. Dalam proyek ini yang beranggotakan ada saya sendiri, Muhammad Ilal Ibrahim, dan Rafa, Silvi, dan Cindy. Dalam dan satu lagi yang masih ada di jalan, yaitu Dava. Baik, di sini kelompok kami akan membawakan proyek jurnalisme warga yang berjudul Optimalisasi Pengembangan Siswa Fokus dalam Kejuruan Sekolah melalui media jurnalistik sekolah. Dimulai dari latar belakang, yaitu SMK Pasundan 3 Bandung merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan swasta di kota Bandung yang memiliki 3 jurusan, yakni akuntansi, DKV, dan OTKP perkantoran. Yang kedua, peran media informasi di lembaga pendidikan seperti SMK Pasundan 3 Bandung menjadi sangat penting. Website sekolah dan platform media sosial merupakan alat penting untuk komunikasi efektif dan membangun hubungan positif dengan masyarakat di era globalisasi 4.0. Selanjutnya, berdasarkan permasalahannya yang ditemukan di SMK Pasundan 3 Bandung terkait meningkatkan kualitas informasi dengan pengoptimalisasian pengelolaan media jurnalistik sekolah agar menjadi sumber informasi yang bertanggung jawab, akurat, beretika, dan berdampak positif bagi sekolah maupun masyarakat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafa. Silvi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan langsung. Kita pengamatan langsung dengan pembina OSIS, yaitu diskusi, wawancara, dan melakukan observasi. Observasinya kita melihat siswa itu dia minatnya di mana dan ingin melakukan apa. Kita observasi dan melakukan analisis. Yang ketiga, diskusi dan wawancara bersama pihak sekolah, pembina OSIS, dan anggota OSIS. Melakukan untuk pelaksanaan workshop seperti apa dan nanti mentoringnya akan seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, kemudian ada bentuk kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di SMK kemarin. Yang pertama ada sosialisasi, yaitu pelaksanaan program. Untuk sasaran kita ada pembina OSIS sama siswa yang dilaksanakan pada Jumat 27 November 2023 kemarin. Kemudian yang kedua ada workshop atau pelatihan. Kemarin untuk workshop sendiri ada 2 pemateri. Ada 2 pemateri, yang pertama ada Bu Eri sama Pak Ibun. Untuk pesertanya dari siswa OSIS. Pelaksanaannya pada Sabtu 9 Desember 2023. Kemudian ada pendampingan juga. Pendampingan pelaksanaan program yang sudah kemarin ada workshop itu, kita ada pendampingan siswa. Pesertanya siswa OSIS tersendiri. Untuk waktu pelaksanaan di tanggal 1 Januari sampai akhir UAS nanti tadi. Mungkin saya kembalikan lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan keberlanjutan program. Yang pertama ada prakegiatan. Kegiatan dalam tahap prakegiatan dilakukan diskusi dengan pembina OSIS dan pengurus OSIS sekaligus melakukan review pengelolaan media sosial yang selama ini telah dilakukan. Berdasarkan hasil,
kita diskusi permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya informasi dalam dipublikasikan di akun media sosial dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola dan pengoptimalan media sosial dengan sebagai media jurnalistik. Pelaksanaan kegiatan yang kedua, kita pada pelaksanaan workshop kedua sesi materi. Sesi materi pertama diawali dengan materi kegiatan dasar-dasar jurnalistik dan penulisan berita, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai bagaimana pengelolaan media sosial sebagaimana media jurnalistik sekolah dan bagaimana cara membuat berita yang baik dan benar. Kemudian pada sesi kedua dilanjutkan materi mengenai jurnalistik fotografi yang pematerinya dijelaskan oleh Pak Ibun. Mengenai jurnalistik fotografi, lalu melakukan diskusi dan tanya jawab terkait bagaimana menciptakan suatu karya foto jurnalistik yang baik dan benar. Yang ketiga ada pasca kegiatan. Pada tahap ini fasilitator memberikan pendampingan agar peserta mampu membuat press release sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai, serta dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai acuan tercapai atau tidaknya tujuan penelitian. Pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh Hilal. Baik, beralih sekarang ke rekomendasi rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu melakukan kolaborasi antar jurusan dalam membuat konten jurnalistik. Selain berita, bisa membuat podcast YouTube dengan berbagai topik di lingkup kejuruan setiap jurusan yang ada di SMK Pasundan 3 Bandung. Dan yang kedua, melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti alumni atau lembaga luar sebagai penguat pengoptimalisasian media sosial sekolah. Dan yang ketiga, melakukan pemberdayaan untuk keterampilan siswa dalam mengolah informasi melalui pelatihan atau proyek mengenai kejurnalistikan. Dan yang selanjutnya ada dokumentasi waktu sedang pelaksanaan workshop. Baik, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Jadi latar belakang kita melakukan workshop ini itu untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam mengelola media mereka supaya lebih informatif lagi. Supaya yang diupload itu kan yang saya lihat di Instagram itu hanya dokumentasi event-eventnya aja. Jadi pengen lebih dijelasin lagi eventnya itu apa yang terjadi supaya lebih terjangkau oleh baik itu untuk warga sekolah ataupun masyarakat luar. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat pemahaman siswa OSIS SMK Pasundan 3 Bandung terhadap pentingnya informasi dalam lingkungan sekolah sebagai media publikasi informasi sekolah. Yang kedua, peningkatan akses informasi
memastikan bahwa siswa memiliki akses yang relevan dan akurat terhadap informasi di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, untuk pengembangan kreativitas, menggali kreativitas siswa, menghasilkan konten yang bersifat informatif, menarik, dan bermanfaat bagi organisasi, sekolah, dan masyarakat luas. Begitu, Pak. Untuk kesadaran informasinya, kita di pelatihan ini juga membentuk kesadaran mereka supaya tahu kalau media sosial itu supaya bisa jadi sumber informasi, media informasi juga selain media dokumentasi. Itu aja. Ya, mungkin jurnalisme warga ini bersangkut pautnya dengan proyek ini tuh mulai dari sekolah gitu Pak, membangun untuk bisa menyebarkan media informasi melalui sekolah dulu, dan nanti dari sekolah bisa menyebar kemana, bisa menyebar luas ke masyarakat gitu. Sedikit menambahkan Pak, mungkin warga yang di sini warga sosial media juga bisa, karena Keberlanjutan programnya itu program yang kita laksanain, yang sebenarnya itu tuh kan program jurnalistiknya itu selain press release, kita tuh pengen bikin konten-konten lain kayak podcast, jadi berbentuk audio gitu siarannya menggunakan topik. Enggak, kita mau rekomendasiin itu ke sekolah kalau misalnya sekolah bisa lakuin itu rekomendasi. Ya. Jadi setelah udah bisa bikin press release ini sendiri, nanti mereka bakal lanjutin lagi setiap event-event mereka tuh supaya bikin kayak gini, bikin ada press release-nya, bikin ada informasi yang lebih jelas gitu mengenai event yang mereka laksanain gitu.
menambahkan Pak, untuk kan kemarin kita melakukan pendampingan kan setelah workshop pelatihan jurnalis fotografi jurnalis kan kemarin sama pembuatan berita. Nah, harapan kita nanti ke anak-anak OSIS bisa mengelola pembuatan berita yang ada di sana, bukan hanya sekedar mereka posting, jadi ada berita yang emang bisa disampaikan. Izin menambahkan Pak, mungkin kita memberikan pemahaman tentang berita gitu, seperti apa tata caranya untuk mereka. Nanti ketika kita sudah tidak mendampingi mereka, mereka bisa membuat press release seperti apa gitu, berlanjut sendiri gitu. Jadi kita yang mengarahkan pelatihan jurnalistik ini Pak. Jadi berkelanjutan lagi nanti sama mereka, dilanjutin ke adik-adik tingkatnya. Oh ya, kita memberikan materi Pak, mengasih materi sama mereka untuk bisa. Bekal yang kita kasih untuk mereka seperti materi yang udah disampaikan oleh Ibu Erianti tentang penulisan karya tulis jurnalistik, tentang penulisan berita, terus etika jurnalistik dan pedoman penulisan berita. Terus dari Pak Embun juga untuk teknik jurnalistik fotografi, supaya nanti mereka bisa teruskan untuk bikin berita dengan sesuai dengan materi yang udah kita kasih. Di Pak, lebih ke membangun media sekolah yang berdaya.
Baik, izin menjawab untuk nama proyeknya itu nama workshop kita, nama program kita yang kita laksanakan di sekolah. Jadi membangun media sekolah yang berdaya itu membangun media sekolah yang aktif, yang informatif dan sumbernya bisa dipercaya, bertanggung jawab gitu. Kalau untuk tema proyeknya optimalisasi media informasi sekolah sebagai media jurnalistik, jadi supaya media sekolahnya seperti media sosial Instagram atau dan lain-lain, TikTok, YouTube, mereka supaya bisa lebih jadi media jurnalistik juga selain jadi media dokumentasi sekolah. Kalau peran saya di project ini waktu pas workshop Pak, waktu kayak ngasih sosialisasi mentoring ke siswa OSIS, memberikan arahan tentang workshop itu Pak. Membikin press release Pak. eh, Pendampingan ini Pak, pendampingan ke siswa OSISnya.
siaran. Target halayak prestasi itu target apa? Beritanya. Untuk internal sama keluar juga kan followersnya ada banyak. Untuk adik-adik yang mau masuk kan mereka biasa kalau PPDB itu bisa jadi media informasinya itu di OSIS juga Pak kadang. Isinya sih banyaknya sih kalau di feeds mah poster-poster event-event, tapi kalau misalnya di reelsnya banyak konten-konten sekolah. Ya itu kan baru kita tambahin beritanya. Jadi ada tambahan untuk informasi apa berita yang ngeproses mereka di kegiatan itu ngapain aja gitu. Jadi ada belum baru masih proses. Nanti langkah lanjutannya mereka kan nanti udah dibekalin keterampilannya apa ilmunya pengetahuan tentang cara bikinnya dan dari kitanya melanjutkan. Jadi kita apa fasilitator awalnya aja untuk ngebekalin mereka, nanti mereka yang gerak sendiri untuk mengoptimalisasikan itu. Oke, saya izin menutup. Terima kasih kepada Bapak dosen dan mohon maaf untuk kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.